Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anita Ekawati, calon guru penggerak angkatan 2 dari Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Bersama Bapak Fasilitator kami, Bapak Kandung Supriyono, dan pengajar praktik kami, Ibu Rani Nawangsari. Modul 1.3 membahas visi guru penggerak. Mulai dari diri visi guru penggerak. Di sini, visiku sebagai guru penggerak mewujudkan sekolah yang nyentrik dan modis. Nyentrik dan modis di sini maksudnya nyenengin, tangguh, responsif, inspiratif, kreatif, disiplin, bertakwa, beriman, menerima berbineka global, bergotong royong, mandiri, mendorong bernalar kritis. Eksplorasi konsep, berbagi visi, murid impian pada forum. Untuk bisa mewujudkan visi murid impian dibutuhkan pemetaan kekuatan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui siapa yang dapat ikut berperan mendukung guru penggerak dan bentuk dukungan seperti apa yang bisa dimanfaatkan. Untuk bisa mewujudkan visiku sebagai guru penggerak, saya memerlukan pendekatan inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif adalah sebuah proses pencarian pengalaman-pengalaman terbaik di mana pengalaman itu adalah hal yang menghidupkan, yang mengarah pada keberhasilan sebagai salah satu metode aktualisasi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Inquiry apresiatif merupakan sebuah pendekatan kolaboratif untuk mengetahui kondisi suatu organisasi atau komunitas dalam mengembangkan perilaku suatu organisasi melalui pengajuan pertanyaan yang tersusun dalam tahap bakja dan dijalankan dalam suasana yang positif dan apresiatif. 5 tahap utama yang dijalankan dalam akronim bakja tersebut adalah: yang pertama, buat pertanyaan utama sebagai penentu arah penelusuran terkait perubahan yang kita inginkan. 2. Ambil pelajaran ini. Dilakukan setelah pernyataan utama disepakati. Bagian ini akan menuntun mengambil pelajaran dari pengalaman individu atau kelompok, baik dalam unsur yang berbeda maupun sama. 3. Gali mimpi bersama. Dalam tahap ini, komunitas sekolah akan menggali mimpi sebagai keadaan ideal yang diinginkan dengan digambarkan secara rinci melalui suatu narasi dan diperlukan pernyataan pemandu dalam menyusun narasi. 4. Jabarkan rencana untuk mencapai gambaran yang diinginkan. Tahap ini akan mengidentifikasi tindakan yang diperlukan dan mengambil keputusan. Ketika perencanaan awal itu perlu membuat pertanyaan-pertanyaan untuk membantu menyusun rencana agar lebih konkret. 5. Atur eksekusi. Tahap ini membantu transformasi rencana menjadi nyata. Diperlukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat membantu memutuskan peran dan kesepakatan-kesepakatan untuk bisa melakukan pendekatan inquiry apresiatif. Dibutuhkan pemetaan kekuatan atau aset visi guru penggerak di sekolah masing-masing. Di sini saya bertugas di SMA Negeri 4 Lahat. Aset itu adalah semua kekayaan yang dimiliki, baik berwujud maupun tidak berwujud, yang bukan dilihat dari bentuknya, tapi berharga dan mendatangkan manfaat di masa depan.
Jenis-jenis aset pemetaan kekuatan sekolah berdasarkan klasifikasi ada 3. 1. Konvertibilitas. 2. Keberadaan fisik. 3. Penggunaan. Untuk konvertibilitas itu ada 2, aset utama dan aset pendukung. Aset utama yaitu calon guru penggerak, guru dan peserta didik. Aset pendukung yaitu kepala sekolah, tendik, pengawas, komite, lembaga, dinas, dunia usaha, dan dunia kerja. Jenis aset konvertibilitas ini akan kita bahas selanjutnya. Berikutnya keberadaan fisik. Aset itu dibedakan jadi 2, aset berwujud dan aset tidak berwujud. Aset berwujud yaitu aset lingkungan. Di sini lingkungan yang nyaman, aman, taman sekolah yang indah, banyak pohon rindang, dan sebagainya. Dan aset tidak berwujud adalah aset sosial. Di sini adalah sekolah yang ramah anak, sekolah yang memberikan kenyamanan kepada peserta didik, jauh dari bullying dan sebagainya. Sementara aset politik di sini para siswa bebas untuk mengikuti organisasi seperti OSIS, MPK, Pramuka, dan sebagainya. Di sini anak-anak diajarkan untuk berpolitik sejak dini. Bagaimana menyuarakan pendapat, bagaimana menghargai pendapat orang lain, di sini akan diajarkan. Kemudian aset keagamaan dan budaya. Kita tahu bahwa setiap sekolah itu berisikan anak-anak yang beraneka ragam budaya maupun agamanya. Ini merupakan kekuatan besar yang bisa menjadi aset bagi sekolah itu sendiri. Berikutnya, penggunaan aset alat-alat berupa mesin yang ada di sekolah. Ini misalnya mesin fotokopi atau alat-alat yang biasa digunakan untuk menunjang kegiatan belajar dan mengajar berupa bentuk mesin dan elektronik. Aset utama yaitu aset calon guru penggerak. Kekuatan yang dimiliki calon guru penggerak yang pertama mandiri, disiplin, reflektif. 2. Kolaboratif, kreatif, inovatif. 3. Pantang menyerah. 4. Mendorong kolaborasi antar guru. 5. Mewujudkan kepemimpinan murid. 6. Menggerakkan komunitas praktis. Peran dan manfaat adanya guru penggerak di suatu sekolah. Yang pertama, dapat mengerjakan tugas tanpa disuruh. 2. Memiliki keinginan untuk maju tanpa didorong orang lain. 3. Selalu hadir dan mengerjakan tugas tepat waktu. 4. Selalu bekerja sama dengan teman sejawat. 5. Selalu terdepan dalam memimpin. 6. Pembelajaran mengikuti kegiatan CGP. 7. Mengajak rekan guru untuk aktif dalam menyusun pembelajaran. 8. Selalu mengedepankan dan memfasilitasi murid. Kepala sekolah. Kekuatan yang dimiliki. 1. Memfasilitasi. 2. Bersikap terbuka. 3. Kolaboratif. 4. Dapat menerima kritik. 5. Berpihak pada guru dan murid. 6. Mendukung guru untuk melanjutkan studi strata 2 dan strata 3. 7. Sedang menempuh studi S3. Peran dan manfaat. 1. Melakukan MOU dengan beberapa universitas untuk memfasilitasi guru melanjutkan jenjang strata. 2. Mendukung program guru, membantu mengadakan sarana yang dibutuhkan. 3. Memfasilitasi kebutuhan siswa dan guru untuk pencapaian visi. 4. Sikap terbuka dan luas. 5. Selalu punya waktu untuk berkolaborasi dengan warga sekolah.
6. Memberikan pandangan untuk menjadikan sekolah penggerak. 7. Melakukan sosialisasi program-program pemerintah. Aset selanjutnya yaitu guru. Kekuatan yang dimiliki guru. 1. Sebanyak 65% guru sudah berkualifikasi S2 dan mempunyai sertifikat pendidik yang linier. 2. Mengampu pelajaran sesuai kualifikasi pendidikan. 3. Menguasai IT dengan sangat baik. 4. Memiliki rasa kekeluargaan yang tinggi, terpelajar, matang emosi, dan spiritual. 5. Selalu menerima pembaharuan dan mempunyai semangat belajar yang tinggi, serta mampu memanajemen waktu dengan baik. Peran dan manfaat dengan adanya guru. Yang pertama, selalu berdoa sebelum dan selesai pembelajaran, yang mencerminkan akhlak mulia dalam kegiatan belajar. 2. Selalu menghargai teman yang berbeda suku, ras, dan agama. 3. Selalu bekerja sama dan bergotong royong dalam tugas piket, tugas kelompok, dan lain-lain. 4. Mampu mengerjakan tugas secara mandiri, kreatif, inovatif, serta memiliki keinginan belajar yang tinggi dan mempunyai rasa ingin tahu yang begitu besar. 5. Selalu kritis ketika guru mengadakan refleksi. Peserta didik. Kekuatan yang dimiliki: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berbineka global, mandiri, bergotong royong, bernalar, kritis, dan kreatif. Peran dan manfaat: selalu berdoa sebelum dan selesai pembelajaran, mencerminkan akhlak mulia dalam kegiatan belajar, selalu menghargai teman yang berbeda suku, ras, agama, selalu bekerja sama dan bergotong royong dalam tugas piket, tugas kelompok, dan lain-lain. Mampu mengerjakan tugas secara mandiri, kreatif, dan inovatif, keinginan belajar yang tinggi, dan mempunyai rasa ingin tahu yang begitu besar. Selalu kritis ketika guru mengadakan refleksi, aktif dalam organisasi OSIS, MPK, Pramuka, dan ekstrakurikuler. Tenaga pendidik. Kekuatan yang dimiliki: memberikan pelayanan administrasi yang baik, disiplin dalam kehadiran, dan menjalankan tugas sesuai tupoksi masing-masing. Peran tenaga pendidik atau tendik ini adalah selalu mengerjakan pelayanan administrasi dengan baik. Pengawas sekolah. Kekuatan yang dimiliki: mendukung program aktivitas sekolah, dukungan penuh dari komite sekolah, bekerja sama untuk mewujudkan visi, berasal dari orang terkemuka. Peran dari pengawas sekolah: rutin melakukan rapat setahun minimal 2 kali, memberikan dukungan material dan spiritual, ikut mengontrol aktivitas siswa sebagai jembatan komunikasi dengan pihak ketiga dan dunia usaha. Lembaga. Kekuatan yang dimiliki: membantu menyediakan sarana dan prasarana, lokasi yang mudah diakses, kepercayaan masyarakat sekitar, sekolah ex-RSBI, dan selalu menjadi sekolah rujukan bagi sekolah sekitar. Dunia usaha dan dunia kerja.
berperan bekerja sama dalam perekrutan karyawan dan memberikan bantuan dalam pembangunan fasilitas sekolah. Kekuatan yang dimiliki: memiliki usaha dengan perizinan jelas, memiliki usaha yang profit oriented, memiliki usaha skala besar, memiliki SDM yang besar. Terima kasih banyak sudah menyaksikan video saya. Salam guru penggerak, salam merdeka belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.